Setelah 200 meter, terus lurus. Terus lurus.
sudah dibaca jutaan kali. Happy Birthday ini disutradari oleh Kunz Agus, dan dalam seriesnya kali ini Kunz Agus ini menggandeng beberapa pemain ternama seperti ada Natasha Wilona, Edward Mahira, Fadila Idrus, dan juga serta Shaka Angelina Verdi, dan ada Olivia Jensen juga bermain. Awal tahun 2024 akan ada series yang diadaptasi dari karya Wattpad Risma Ridanisa berjudul Happy Birthday. Karya Wattpad tersebut rilis sejak Februari 2019 dan dibaca jutaan kali. Happy Birthday disutradarai oleh Kunz Agus. Dalam seriesnya kali ini, Kunz Agus menggandeng pemain ternama seperti Natasha Wilona, Edward Mahira, Fabi Alaidrus, Zidan Sania JKT48, Olivia Jensen. Kita coba mengadaptasi cerita Wattpad yang penuh dengan cerita percintaan, tapi kita ada sedikit misteri di situ dan ada sedikit fantasinya. Jadi nggak cuma sekedar karena karakter utama itu sebetulnya bisa melihat kematian, tapi kenapa dia bisa dan apa sih sebenarnya Jika biasanya orang-orang menganggap hari ulang tahun adalah hari membahagiakan, mereka dihadapkan pada situasi dan harus tampil bersama dalam acara sekolah. Dari situ, Tijan dan Hexa saling mengetahui rahasia masing-masing. Makanya, Hexa memiliki fobia terhadap hantu. Series ini ditayang di video pada tanggal 12 Januari 2024. Izinkan kami mencobanya sekali lagi untuk menjaga negeri ini, negara penuh cinta dan rasa bangga. Untuk itu berdiri, kami hantarkan putra-putra terbaik kami demi sebuah perubahan yang lebih baik. Hari Minggu ini dalam Go Healthy, akibat sering mengkonsumsi minuman manis, ibu Anda beresiko menderita diabetes hingga mengakibatkan serangan jantung. Apa terjadi dengan serangan jantung? dokter bilang ini tadi sudah masuk serangan jantung karena faktor pengentalan darahnya tinggi. Selengkapnya hanya di Go Healthy. Cara tetap hidup sehat. Minggu 14 Januari jam setengah 10 pagi. Hari ini kita menjalani ajaran Islam sebagai pedoman menjalani kehidupan. Kalau orang punya amal baik akan dapat kenikmatan di alam barzakh. Kalau punya dosa selesaikan urusannya. Jangan sampai ada kesan urus keyakinan pada saya dan saya. Kehidupan di atas dunia janganlah dibuat main-main. Itu akan menentukan mati Anda husnul khatimah atau su'ul khatimah. Bekal menuju akhirat dalam majelis ilmu hari ini jam 3 melawan lupa setiap jam setengah 11 pagi. Saatnya lagi Indonesia bisa mungkin bisa kita rekomendasi Anda di awal tahun, yaitu film Pasutri Gaji yang pada tanggal 12 Januari 2024 Falcon Pictures merilis poster resmi film Pasutri Gaji yang diadaptasi dari webtoon populer karya Anissa Nisfiani. Dalam poster tersebut sosok Reza Rahadian dan Gembira Citra Lestari terlihat menggunakan seragam PNS. Reza Rahadian berperan sebagai Dimas dan seorang PNS yang lucu dan juga polos. Itu Gembira Citra Lestari berperan sebagai Adelia, seorang PNS yang gembel dan cerewet. Selain Reza Rahadian dan Gembira Citra Lestari, poster tersebut juga menampilkan karakter-karakter pendukung yang tak kalah menarik, seperti mereka Andre Taulani, Yuki Saputri, Arifin Ceputra,
kayak Adelia. Dalam genre komedi, baik Reza maupun DCL mengaku tim dan memaksakan itu jadi lucu karena di film ini sebagian pemerannya adalah para komedian. Dan film karya sutradara Fajar Bustami ini merupakan film komedi romantis yang menceritakan kisah Agnes dan Adelia, pasangan suami istri yang baru menikah. Keduanya sama-sama berprofesi sebagai PNS dan mereka harus menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan rumah tangga. Pasca Trina J tayang di bioskop di seluruh Indonesia mulai 7 Februari 2024. Selalu siap-siap ya. Film anak atau film untuk kalangan anak memang jarang banget ya kayaknya diangkat dari sinas film Indonesia. Tapi di tahun ini, ada film anak yang akan tayang pada tanggal 18 Januari 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Film tersebut adalah petualangan anak penangkap hantu. Coba kita lihat. Film diadaptasi sutradara Joseph Purnomo yang diadaptasi dari novel karya penulis Asma Nadia ini mengangkat genre petualangan anak-anak sehingga film cocok menjadi tontonan bagi semua keluarga. Film ini bercerita tentang tim anak penangkap hantu atau APH yang terdiri dari Raffi, Caca, dan Zidan. Dan tentu saja berhasil menangkap pencuri yang berpura-pura menjadi hantu. Oh, bukan hantu beneran ya. Nah, kini mereka mendapatkan misi baru dari Jika yang desa tempat tinggalnya dilanda musibah kekeringan dan teror hantu hutan yang muncul di beberapa warga. Kedatangan tim APH di Jawa Timur mendapat tanggapan beragam, mulai dari penolakan dari Wak Bomo, dukun setempat, hingga pelayanan dari Pak Kades atau kepala desa, serta sambutan dari Pak Tajir, seorang pengkaya dan dermawan. Di tengah penyelidikan Zidan, Caca dan Raffi ini kerap mendapat berbagai gangguan mistis yang menakutkan. Itu ada dekat dengan berani menyelidiki misteri dan hantu yang mereka curigai ada yang buat banyak ilmiah dan ritual misterius tersebut. Saat tim APH Suri Sulawesi yang menjadi sumber kehidupan saya desa, mereka bertemu dengan Pak Jo, seorang pengusaha air yang mencurigakan. Sayangnya perbedaan tim anak penangkap hantu di desa itu terus ditentang para warga karena dianggap menimbulkan masalah dan kecurigaan pada orang-orang desa. Mereka pun dengan berat hati pulang ke Jakarta. Tapi harapan baru muncul ketika Zidan menemukan fakta baru yang membuat ia bisa menemukan jalan di balik masalah di desa tersebut. Nah, sepertinya film ini cocok banget ya ditonton sama keluarga bareng anak-anak agar tidak tersepungut. Persembahan Fusinama tersebut turut melibatkan Aris Yasaya, aktor senior yang pernah memerankan karakter Ali Topan di versi layar kaca pada tahun 1997. Di film ini Aris Yasaya akan memerankan karakter Opang, sosok pria pemuda yang mengelola warung sendiri dan disegani oleh Ali Topan serta kawan-kawannya. Sebelumnya Ali Topan telah melakukan world premiere di Busan International Film Festival 2022 pada program A Window of Asian Cinema.
ini Ali Topan senior ketemu sama Ali Topan junior gitu ya. Kita akan sama-sama juga bagaimana keseruan film dan juga cerita kelanjutan ini ya. Dan di sini setelah break nanti akan ada kabar yang juga menarik. Dari mana saja kabarnya kita hadirkan selanjutnya masih rahasia. Di sini ya. Dokter bilang kamu sudah masuk serangan jantung karena faktor pengentalan dari darah yang tinggi. Selengkapnya hanya di Good Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Minggu 14 Januari jam setengah 10 pagi. Hari ini kami ajak Anda mengenal lebih dekat dengan sosok inspirasi Chani Kalawit, mendedikasikan dirinya untuk pelestarian lingkungan dan hutan, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Keprihatinan terhadap habitat satwa yang semakin menipis akibat deforestasi menjadi latar belakangnya untuk terus berjuang melindungi cagar alam demi keberlangsungan hidup satwa liar. Selamatkan orang hutan dan Kalimantan dalam Melihat Indonesia hari ini jam 9 pagi. Kick Andy setiap minggu jam 9 malam. Nah, tadi ada informasi yang sedang rahasia. Sekarang Jason buka rahasianya. Wah, rahasianya ini gede-gedean. Kenapa? Karena ada informasi dari Pangeran Abdul Natim dan juga Anisha Rosnah yang melangsungkan akad pernikahan pada Kamis 9 Januari 2024. Nah, akad nikah ini berlangsung di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Beneran, Brunei Darussalam. Royal wedding itu ternyata pada Indonesia berlangsung selama 21 hari 2 hari tapi 10 hari berlangsung dari tanggal 7 sampai 14 Januari. Panjang ya nikahannya ya. Saat prosesi pernikahan itu memang cukup panjang. Sebelum resmi menikah, ada beberapa upacara yang dilakukan sebelum sampai pada resepsi pernikahan di Istana Nurul Iman. Salah satu upacaranya bernama Istiadat Berdebat Berdebat. Upacara tersebut tidak dibuka untuk umum. Nah, Pangeran Abdul Natim dan Anisha Rosnah menjalani prosesi adat berusia ratusan tahun di Brunei Darussalam. Pangeran berusia 32 tahun itu adalah putra Sultan Brunei, sedangkan Anisha adalah cucu salah satu penasehat khusus Sultan Taihin Dato' Isa. Pada Rabu 10 Januari 2024, hari keempat dari 10 hari perayaan kemerdekaan, diadakan upacara pemegakan atau istiadat pernikahan dalam bahasa lokal. Nah, saat itu upacara diawali dengan parade 40 pembawa tombak yang dilakukan dengan penanggakan 17 bulan. Di kesempatan itu kedua calon pengantin tampil mempesona mengenakan busana kreasi songket Brunei berwarna merah keemasan. Aksesoris serba emas dan serasi termasuk ada headpiece Anisha ini juga melengkapi penampilan pasangan tersebut. Momen itu salah satunya dibagikan desainer Malaysia Firdaus yang juga merancang pakaian calon mempelai wanita di acara pengajian khatam Al-Quran. Nah, Putri SMA adalah orang pertama yang diberkati bersama Sultan dan juga istrinya. Pada Kamis 11 Januari 2024, Natim tiba di masjid tempat akad nikah dengan menggunakan mobil Rolls Royce hitam. Beliau terlihat memasuki masjid lalu kemudian duduk dan mengucapkan janji nikah. Dan dalam unggahannya itu, Pangeran Abdul Natim ini terlihat memakai busana berwarna putih dengan nanda dipadukan dengan penutup utara putih. Beliau duduk di hadapan pengunjung mengucapkan ucapan dengan gaya besar. Meski daun bacanya memang terlihat tegangnya. Pangeran Abdul Natim akhirnya berjasa menjadi suami Anisha Rosnah setelah akad nikah dilaksanakan.
Bursa Rostam menjadi Masjid Sultan Omar Ain Saifuddin pada Seru berjalan dengan bersalam. Setelah itu ia telah bersalaman dengan keluarganya, termasuk Omar Ain dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah. Nah, perjamuan kerajaan ini diadakan pada puncak acaranya itu 14 Januari. Seluruh tamu dan seluruh dunia hadir, termasuk Pangeran William dan Putri Wales, putra Mahkota Tahir Lamina, Hussein dan juga Putri Najwa. Para penggila dari Tangerang ini dari Indonesia yang tentunya mengagumi akan ketampatannya ya. Tapi sekarang katakan, jadi wanita-wanita Indonesia cukup bersabar ya, karena udah taiknya tangannya. Kemudian ini ada kabar, ternyata di ini ramai dengan kabar-kabar dari dunia entertainment yang hadir dengan membawa kegembiraan. Dan ini show diserangkum kabar-kabar dari dunia entertainment yang menarik untuk pemirsa showbiz. Dalam minggu ini, ramai dengan kabar-kabar baik dari dunia entertainment yang hadir dengan membawa kegembiraan. Berikut showbiz rangkum kabar-kabar baik dari dunia entertainment yang menarik untuk pemirsa showbiz. Media sosial MD Pictures dan juga menampilkan cameo yang sastro. Film garapan Denny Setiawan ini sudah tayang di bioskop sejak 26 Desember 2023. Kehadiran Denny Sastro menjadi cukup mengagetkan di film tayangan fokus. Di media sosial tersebut juga mengucapkan terima kasih yang sudah meluangkan dan terbawa emosi Mas Aris. Akhirnya Mas Aris benar-benar kena Sastro. Kata Denny Sastro memiliki makna nih. Makna pertama, makna secara harfiah artinya adalah bicara sebenarnya. Dan makna yang kedua, secara juga merupakan nama aktif Abristi yang sebuah dan Boreo Bisestan. Oppenheimer tahun 2023 menjadi salah satu film dengan nominasi terbanyak di Golden Globes 2024, yaitu 8 nominasi. 5 nominasi yang berhasil ditayangkan. Oppenheimer menjadi film dengan piala Golden Globes terbanyak tahun ini. Selain Oppenheimer, film Barbie termasuk yang dijagokan dalam Golden Globes 2024 karena mendapat 9 nominasi. Dari 10 nominasi, Barbie membawa piala disemati dan disertifikan. Ini adalah kemungkinan baru nih. Barbie utama kreatif tahun 2023. Adapun pendapatan film ini mencapai 1,4 Amerika Serikat secara global. Lagu puisi pun gagal populer. Ada 3 lagu, ada soundtrack yang masuk nominasi Best Original Song di Golden Globe, yaitu I Met For or Be Alice dan Venus. Dance the Night yang dinyanyikan Jennifer serta I'm Just a Cat oleh Mark Ronson dan Andrew White. Lagu What Was I Met For lantas menang di kategori ini. Golden Globes 2024 membuka ajang penghargaan film dan televisi global tahun ini. Acara yang diselenggarakan oleh Hollywood Film Association tersebut berlangsung di Cleveland, California, Amerika Serikat pada Minggu, Januari 2024, kampus Kembang. Thank you so much. Thank you, this means so much. Daftar dan pemenang Golden Globes 2024 rampung
diumumkan dalam malam puncak ajang bergensi musik K-pop tersebut di Jakarta pada Sabtu 6 Januari 2024. Dalam ajang tersebut, grup K-pop 21 IV, New Jeans dan Les Seraphim berhasil menang lebih dari 1 piala Rolex 2024, yaitu untuk kategori Digital Soul Dancer dan Body Dancer. Sementara itu, 50-50 tidak resmi bersama dengan Zero Dash One. diberi penghargaan bintang di Hollywood Walk of Fame karena dinilai aktor versatile. Ia menjadi aktor pertama di penghargaan itu tahun ini. William Dafoe dinilai mendapatkan WFM karena jadi dan bertalenta. Suasana rumah sakit Permata Jonggol, guys. Adios. Suasana Permata. Apa itu? Biasa. Ini dia ruang praktek kita, guys. Semangat ya. Kita praktek Pak Agus Sugandi, guys. Pak Agus Sugandi, guys. Semangat ya. Pak Agus Sugandi. Ada